Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idi Bagus Etom Kamandalu dengan NIM 1803062. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencapai moksa melalui pemenuhan harta dan kama berlandaskan dharma. Jadi tujuan kita hidup itu apa? Apakah mengejar kesuksesan, memperoleh pekerjaan, atau menjadi orang yang berguna bagi orang lain? Jadi menurut Hindu, tujuan hidup menurut agama Hindu adalah moksartam jagadita yaca iti dharma, yang berarti semua umat Hindu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan baik yang ada di dunia ini maupun yang kekal setelah mati berdasarkan ajaran Dharma. Tujuan hidup manusia menurut Hindu, melalui Dharma, umat Hindu akan memahami cara menjalani hidup secara damai dan bahagia. Dharma ini akan membantu manusia mencapai tujuan pembebasan dari siklus samsara atau yang biasa umat Hindu sebut dengan moksa. Jadi Dharma dan moksa ini dapat kita pelajari dalam Catur Purusa Artha. Jadi apa itu Catur Purusa Artha? Catur Purusa Artha adalah 4 tujuan hidup yang utama. Catur Purusa Artha dapat juga diartikan 4 kekuatan atau dasar kehidupan menuju kebahagiaan, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bagian-bagian Catur Purusa Artha ada 4. Yang pertama ada Dharma, sesuatu yang mengatur, memelihara dunia beserta semua makhluk. Lalu Artha atau harta atau kekayaan, Kama yang berarti nafsu atau keinginan yang dapat memberikan kepuasan dan kesejahteraan hidup. Lalu yang terakhir ada Moksa, yaitu ketenangan dan kebahagiaan spiritual yang kekal abadi. Mari kita telaah tentang Dharma. Dharma berasal dari akar kata der yang berarti menjinjing, memelihara, memangku, dan mengatur. Jadi kata Dharma dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengatur, memelihara dunia beserta semua makhluk. Dharma memiliki 4 bagian yang biasa kita sebut dengan Catur Dharma. Catur Dharma ini adalah 4 macam tugas yang patut kita dharma baktikan baik untuk kepentingan pribadi atau umum. Jadi yang pertama ada Dharma Kriya. Dharma Kriya artinya manusia harus berbuat, berusaha untuk kebahagiaan keluarga dan juga masyarakat. Jadi contoh dari Dharma Kriya ini adalah pelaksanaan ngayah yang dilaksanakan secara gotong royong, seperti jika kita di Bali ini kita gotong royong di Banjar. Lalu yang kedua dari Catur Dharma ada Dharma Santosa. Dharma Santosa artinya berusaha untuk mencapai kedamaian lahir batin dalam diri sendiri maupun keluarga maupun juga di masyarakat. Contoh dari Dharma Santosa ini adalah pelaksanaan Dharma Tula. Dharma Tula itu adalah diskusi tentang keagamaan atau sastra. Lalu yang ketiga ada Dharma Jati. Dharma Jati yaitu kewajiban yang harus dilakukan untuk menjamin kesejahteraan keluarga dan umum, di samping kepentingan pribadi sendiri. Contoh dari Dharma Jati adalah orang tua sebagai guru rupaka. Lalu yang terakhir dari Catur Dharma ada Dharma Putus. Melakukan kewajiban dengan tulus ikhlas, selalu menanamkan budi yang baik adalah contoh dari Dharma Putus. Mungkin contoh asli dari kehidupan kita yaitu pelaksanaan ahimsa parama dharma atau tidak menyakiti adalah dharma yang paling tertinggi. Setelah Dharma kita masuk ke Artha. Jadi Artha adalah Artha dalam Catur Purusa Artha mempunyai beberapa makna. Kata Artha dapat berarti tujuan. Kata Artha juga dapat diartikan sebagai harta atau kekayaan. Demikian pula dengan kaitannya dengan kata Parama Artha.
atau tujuan yang tertinggi. Arta di sini merupakan pelengkap hidup manusia. Arta memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi dalam kehidupan beragama, dan yang kedua, fungsi dalam mewujudkan jagadita. Fungsi dalam kehidupan beragama dapat kita ambil contoh sebagai beryatnya, seperti melakukan pancayatnya. Dan dalam fungsi untuk mewujudkan jagadita, dapat kita ambil contoh bertujuan untuk kemakmuran dan juga kesejahteraan umum. Lalu dari arta kita masuk ke kama. Kama berarti nafsu atau keinginan yang dapat memberikan kepuasan dan kesejahteraan hidup. Kepuasan atau kenikmatan tersebut memang merupakan salah satu tujuan atau kebutuhan manusia. Biasanya kama itu diartikan dengan kesenangan atau cinta. Kama bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, kenikmatan yang didapat melalui indria, tetapi harus berlandaskan dharma dalam memenuhinya. Kama berarti kesenangan dan cinta kasih penuh keikhlasan terhadap sesama makhluk hidup, dan yang penting memupuk cinta kasih, kebenaran, keadilan, dan kejujuran untuk mencapainya. Kama itu sendiri dapat dibagi atas 3 bagian yang disebut juga dengan Triparartha. Triparartha artinya 3 jenis perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan makhluk hidup. Bagian-bagian dari Triparartha adalah yang pertama adalah punya atau berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Lalu ada asih, yaitu menyayangi dan mengasihi sesama makhluk. Lalu ada bhakti yang terakhir, yaitu bentuk cinta kasih kita kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Lalu ada moksa yang terakhir. Moksa berarti ketenangan dan kebahagiaan spiritual yang kekal abadi. Moksa adalah tujuan terakhir dari umat Hindu itu sendiri. Kebahagiaan batin yang terdapat dan langgeng ialah bersatunya Atman dengan Brahman yang kita sebut juga dengan moksa. Ada 4 bagian moksa, yaitu samipya, atau melakukan yoga samadhi sehingga terlepas dari unsur-unsur maya. Lalu yang kedua ada sarupya, moksa yang didapat oleh seseorang di dunia ini karena kelahiran orang itu sendiri. Lalu yang ketiga ada salokya, yaitu Atman telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan ide Sang Yang Widi Wasa atau biasa kita sebut dengan Brahman. Lalu yang keempat yang terakhir ada sayujya, yaitu Atman yang telah bersatu dengan ide Sang Yang Widi Wasa atau Brahman itu sendiri. Mungkin itu yang dapat kita pelajari tentang catur purusha artha. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi tekun melaksanakan ajaran Dharma tidak saja akan menjadi penjaga, pelindung, dan pembimbing manusia dalam mengarungi roda kehidupan. Tujuan mempelajari dan melaksanakan Dharma adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi kesengsaraan, serta bagaimana cara mencapai kedamaian dan kebahagiaan tertinggi. Sebagai bagian dari catur purusha artha, Dharma diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan kesuksesan hidup secara seimbang, duniawi dan spiritualnya. Baik, sekian Dharma Wacana yang saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.